Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, seringkali kita keliru besar. Ketika kita sedang perlu uang, perlu sesuatu yang bersifat materi, kita berusaha sendiri, cari sendiri, dan kita lupa kepada janji firman Tuhan bahwa Tuhanlah pemilik dari alam semesta ini, dan semua barang-barang berharga, logam mulia, batu mulia itu semuanya milik Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Kami berdoa supaya seluruh jemaat dan semua pemirsa yang sedang menyaksikan program ini tidak pernah melupakan dasar firman Tuhan ini seumur hidup. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Nabi Hagai. Kitab Nabi Hagai, demikian bunyi firman Tuhan, Hagai pasal 2, ayatnya yang ke-9. Hagai pasal 2:9, demikian bunyi firman Tuhan, milikkulah perak dan milikkulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Saudara pemirsa, mungkin kita kaget. Kenapa dia tidak katakan, Tuhan tidak katakan, milikkulah berlian, milikkulah bermacam-macam batu mulia. Saudara sekalian, yang dulu uang itu bentuknya apa? Koin. Jadi yang lebih rendah itu dibuat dari apa? Perak. Dinar namanya. Kemudian yang kedua, yang lebih berharga, boleh katakan yang sangat berharga, sudah mengerti, itu dibuat dari emas. Itu sebabnya mengapa ayat firman Tuhan ini mengatakan tentang perak dan emas. Artinya di sini Tuhan mau mengatakan bahwa dialah pemilik dari uang dan harta benda dalam dunia ini. Itu sebab saya mulai tadi. Kita mungkin salah besar di mana kita kemudian berjuang mencari uang, putar modal segala macam, dan kita tidak pernah berdoa, tidak pernah berpuasa. Itu soalnya pesan saya hari ini, saudara sekalian, mari kita lebih kuat lagi, lebih teguh lagi berdoa dan berpuasa. Minta kepada yang punya, minta kepada sumbernya. Jangan minta kepada bank atau apa yang lain, ya lembaga-lembaga keuangan yang lain. Jangan. Kita minta kepada yang punya, namanya Tuhan sendiri. Dan kalau sekarang itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu pesan saya hari ini kepada kita semua, saudara sekalian, jangan pernah lupa prinsip ini. Karena uang itu, mungkin kita perlu juga bicara sedikit tentang talenta. Itu talenta itu, saudara sekalian, yang diberi 5 talenta dan 2 talenta itu bukan sedikit duitnya, saudara sekalian. 1 talenta itu kalau diuangkan sekarang, 1 talenta itu sama dengan 10 miliar. So, masih dengar saya? Saya perhatikan. Jadi yang menanamkan itu, menanamkan uang, bukan menanamkan uang dalam arti kata benar. Yang ketiga itu, hamba yang ketiga itu menanamkan uang. Bisa sudah bayangkan, dia tanamkan uang emas sebanyak berapa? 10 miliar. Jadi sebenarnya bukan soal perbedaan banyak uang, 1 dikasih 5, 1 dikasih 2, tetapi iri hati. Itu sebabnya sekarang pesan saya kepada kita sekalian,
Kalau kita melihat orang lain yang lebih beruntung daripada kita, misalnya tetangga kita baru beli mobil baru, jangan ngomong jahat, jangan ngomong negatif. Langsung kita bilang, korupsi dari mana dia ya? Itu kata-kata yang membuat Tuhan memblokir berkat Tuhan kepada kita, seperti kepada hamba yang dapat 1 talenta itu. Di sini konteks firman Tuhan ini apa, saudara sekalian? Pembangunan bait Allah. Pembangunan bait Allah yang kedua itu pulang dari buah. Ini Nabi apa? Nabi Hagai ini, saudara sekalian, itu masih termasuk orang yang dibuang dulu. Jadi umurnya sekarang kira-kira sudah mendekati 100 tahun. Mereka dibuangkan ke Babel itu 70 tahun. Mungkin waktu itu dia masih anak muda, tapi Alkitab katakan dia sudah melihat bangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo dulu, yang dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Jadi sekarang pesannya kepada kita semua sekarang ialah, mari kita minta uang, minta emas dan perak kepada yang punya, untuk kita membangun gereja, membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Saya kadang-kadang sedih mendengar hamba Tuhan katakan, ada yang para ahli teologi katakan, kita ini tidak perlu uang. Yang kita perlukan adalah hati kita yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saudara sekalian, kita realistis lah. Saya ini sudah umur 72 tahun sekarang. Ya, lebih sedikit 70 tahunnya. 72 tahunnya. Dan saya lihat di mana-mana orang perlu uang. Ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai di Bandung. Dia katakan, saya tidak pernah bisa bayangkan bisa bangun gedung semewah ini untuk gerejanya. Dia bilang, mereka berdoa, berpuasa, minta kepada Tuhan. Datang orang menawarkan bantuan sebanyak 5 miliar. Saya kadang-kadang pikir, oh Tuhan, berikan juga saya yang 5 miliar. Tapi mungkin belum waktu Tuhan. Jadi sekarang mari kita terus cari kerajaan Allah, Matius 6 ayat 33, cari Tuhan sungguh-sungguh dan minta kepada sumbernya untuk memberi kita berkat supaya kita bisa ikut berperan dalam kehidupan gereja. Belum tentu gereja kita sendiri, gereja yang sangat membutuhkannya, dan melalui itu nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Tolong semua pemirsa, semua warga jemaat yang menyaksikan program ini, untuk kami sungguh-sungguh serius mencari Tuhan, sumber segala berkat. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.